Di Amerika Serikat, tepatnya di Indiana, ada sebuah desa tua bernama Billy Creek Village. Awalnya, tempat ini bukanlah desa horor, melainkan desa sejarah. Dibangun sebagai museum terbuka untuk memperlihatkan kehidupan Amerika tempo dulu. Rumah kayu tua, sekolah yang dibangun tahun 1913, gereja, jembatan kayu tertutup, hingga kantor dokter, semua dipertahankan seperti aslinya, seolah waktu berhenti di sini. Namun seiring berjalannya waktu, desa ini bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Banyak pengunjung datang hanya untuk berwisata, tapi pulang membawa cerita yang tidak bisa dijelaskan. Malam hari, lampu desa mulai padam satu persatu, dan Billy Creek Village berubah menjadi desa yang terasa hidup, bukan oleh manusia. Dan malam ini, anggap saja kita sedang berjalan di sana. Angin dingin menusuk kulit ketika kaki pertama kali melangkah melewati gerbang kayu desa tua ini. Rumput bergoyang pelan, daun-daun kering berdesir di tanah. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara manusia, hanya ada suara angin. Dan entah mengapa, rasanya seperti sedang diperhatikan. Di depan berdiri General Store, toko tua yang dulu menjadi tempat warga desa membeli kebutuhan mereka. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka. Saat ku dekati, tiba-tiba terdengar bunyi katak. Bel pintu toko bergerak sendiri, perlahan. Padahal tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Di dalam ruangan gelap itu, terasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di balik rak kayu lama, seolah sedang memperhatikan, menunggu, atau tidak senang karena kita masuk tanpa izin. Beberapa orang bilang, kadang terlihat bayangan seseorang sedang berdiri diam di dalam toko ini, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Aku mundur pelan meninggalkan toko itu, namun perasaan tidak nyaman terus mengikuti. Seolah sesuatu berjalan di belakang, meski saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Langkah berlanjut ke bangunan yang paling banyak dibicarakan, Schoolhouse, sekolah tua Billy Creek Village. Bangunan kayunya sudah pudar dimakan usia, cat putihnya terkelupas. Jendela besar di depannya gelap, seperti mata kosong yang memperhatikan siapapun yang mendekat. Saat pintu terbuka, bau kayu tua langsung menyambut. Di dalam masih ada meja-meja kecil berbaris rapi, papan tulis, kapur, dan sebuah lonceng kecil di meja guru. Semua terasa normal sampai terdengar suara kaki kecil seperti anak sedang berlari di dalam ruangan yang seharusnya kosong. Kursi paling belakang bergeser pelan sendiri. Rasa penasaran bercampur takut. Aku mengeluarkan ponselku. Aku berdiri diam sejenak, menahan napas.
Lalu aku mencoba memotret bagian dalam sekolah ini. Klik. Saat kulihat hasilnya, jantungku langsung berdegup keras. Di sudut ruangan, jelas terlihat bayangan seperti seorang anak kecil berdiri diam menatap lurus ke arah kamera. Padahal saat ku ambil foto itu, ruangan benar-benar kosong. Seolah anak itu masih ada di sana dan sejak dulu tidak pernah benar-benar pulang. Dan malam hari, kadang terdengar suara anak membaca pelajaran, padahal sekolah ini sudah puluhan tahun tidak terpakai. Aku keluar dari sekolah itu dengan napas berat. Semakin jauh berjalan, semakin sunyi. Namun semakin terasa ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Tujuan berikutnya, gereja tua. Bangunan kayu putih itu berdiri sendirian. Sunyi, terlalu sunyi. Saat pintu kayunya kubuka, suara deritnya memecah keheningan. Di dalam, bangku panjang berjejer rapi, dan di depan terdapat mimbar kayu tua. Biasanya, gereja identik dengan rasa tenang, tapi di sini rasanya justru sebaliknya. Seperti ada jemaat tak terlihat yang masih duduk di bangku, menyimak sesuatu yang tidak pernah selesai. Beberapa orang bercerita, kadang terdengar suara orang bernyanyi pelan, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan jika kau duduk diam terlalu lama di dalam gereja itu, kau akan merasa bangku di sebelahmu ikut bergerak, seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Aku tidak berani lama. Aku keluar. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar ting. Suara seperti dentang logam kecil dari dalam gereja. Padahal tidak ada yang menyentuh apapun di sana. Aku melangkah lebih jauh, melewati jalan setapak gelap, hingga sampai di salah satu tempat yang katanya paling sering terdengar suara aneh. Jembatan kayu tertutup. Di siang hari, jembatan ini terlihat indah, tapi saat malam, ia berubah menjadi lorong gelap panjang yang seolah tidak pernah berujung. Saat berjalan melewatinya, kayu di bawah kaki berderit pelan. Namun, beberapa langkah kemudian, ada suara langkah lain mengikuti, tapi posisinya tepat di belakang. Setiap berhenti, suara itu ikut berhenti. Setiap berjalan, suara itu ikut berjalan. Tidak ada siapa-siapa saat menoleh, tapi bayangan panjang di lantai jembatan seolah menunjukkan seakan ada dua orang berjalan di sana. Konon, di jembatan inilah banyak orang merasa seperti diikuti. Ada juga yang mendengar suara napas berat tepat di telinga mereka, padahal tidak ada siapapun di sana. Saat keluar dari jembatan, udara terasa semakin dingin. Desa ini seperti hidup, tapi bukan untuk manusia. Ada perasaan bahwa setiap bangunan, setiap sudut menyimpan cerita dan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Beberapa orang percaya
Yang menghuni desa ini bukanlah roh jahat. Mereka hanyalah sisa-sisa masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Namun, satu hal yang selalu diperingatkan oleh warga sekitar, jika kau merasa ada yang memanggil namamu saat berada di Billy Creek Village, jangan jawab. Karena yang memanggilmu belum tentu berasal dari dunia yang sama. Malam semakin larut, dan desa ini semakin sunyi. Jika suatu hari kau punya keberanian untuk datang ke Billy Creek Village, ingatlah, kau mungkin hanya berniat melihat sejarah, tapi sejarah di sini masih bisa melihat balik ke arahmu.